Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Suciani Dewi Pratiwi, mahasiswi akuntansi semester 5 Universitas Pertiwi Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai efisiensi PPh Badan untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pajak dengan dosen pengampu Bapak Abdillah. PPh Badan menurut pasal 1 Undang-Undang PPh nomor 7 tahun 1983 adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak. Dengan demikian, pengertian PPh Badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan. Di sini ada PPh Badan berdasarkan sifatnya. PPh Badan berdasarkan sifatnya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada PPh Badan final dan PPh Badan tidak final. PPh Badan final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto tertentu. Sedangkan PPh Badan tidak final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak badan berdasarkan pasal 17 dan 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Di sini ada jenis-jenis PPh Badan. Yang pertama ada PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 ini mengatur tentang pemotongan dari hasil pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak atau karyawan dan harus dibayarkan setiap bulannya. Yang kedua ada PPh Pasal 22. Pajak ini mengatur tentang pemungutan pajak dari wajib pajak yang dibebankan pada badan usaha tertentu karena melakukan aktivitas perdagangan ekspor maupun impor ataupun reimpor. Yang ketiga ada PPh Pasal 23. Pajak yang mengatur atas pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemungut pajak dari wajib pajak ketika terjadi transaksi yang merujuk pada transaksi dividen, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan. Yang keempat ada PPh Pasal 25. Pajak ini mengatur tentang angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang. Yang kelima ada PPh Pasal 26. Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang keenam ada PPh Pasal 29. PPh Pasal 29 ini mengatur atas jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam suatu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain serta telah disetorkan. Yang ketujuh ada PPh Pasal 15 mengatur atas laporan pajak yang berhubungan dengan norma perhitungan khusus untuk golongan wajib pajak tertentu. Yang kedelapan ada PPh Pasal 4 Ayat 2. Pajak yang dipungut dari penghasilan yang dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang, dan lain-lain. Yang kesembilan ada PPN. PPN adalah pajak yang dibebankan untuk transaksi atas barang kena pajak dan jasa kena pajak. Yang terakhir ada PPNBM, yaitu pajak yang dikenakan atas barang atau produk yang dianggap bukan sebagai barang kebutuhan pokok. Di sini ada tarif PPh Badan. Tarif yang pertama yaitu sebesar 22% dari keuntungan kena pajak untuk perusahaan yang memiliki pendapatan hingga 50 miliar per tahun. Yang kedua sebesar 25% dari keuntungan kena pajak untuk perusahaan yang memiliki pendapatan di atas 50 miliar per tahun. Selanjutnya di sini ada efisiensi PPh Badan. Yang pertama yaitu pahami tarif PPh Badan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, manfaatkan fasilitas pajak yang ada di Indonesia. Yang ketiga, optimalkan manajemen pajak transfer. Yang keempat, pemanfaatan rugi fiskal. Yang kelima yaitu perencanaan pajak untuk investasi. Keenam, konsultasi dengan ahli pajak. Ketujuh, kepatuhan pajak yang baik. Kedelapan yaitu perencanaan suksesi dan struktur kepemilikan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.